Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan video tentang sejarah Kerajaan Mataram di Indonesia. Materi pertama yaitu latar belakang kerajaan. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan agraris yang mengembangkan perdagangan di sekitar aliran sungai Bengawan Solo. Kerajaan Mataram kuno atau dikenal dengan Bumi Mataram berdiri pada abad ke-8 sampai abad ke-11. Di awal masa berdirinya, kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, namun mengalami perpecahan dan menjadi bercorak Hindu dan Buddha. Selain itu, kerajaan ini juga terbagi dalam masa atau periode yang berbeda, yakni pada abad ke-8 berpusat di Jawa Tengah dan di abad ke-9 berpusat di Jawa Timur. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kehidupan sosial kerajaan Mataram kuno dapat dilihat dari adanya pembagian golongan masyarakat. Masyarakat di kerajaan Mataram kuno terbagi ke dalam kasta-kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain itu, ada juga stratifikasi sosial berdasarkan kedudukan seseorang dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi kerajaan maupun berdasarkan kekayaan materi. Menurut berita Cina, ibu kota kerajaan Mataram kuno dikelilingi tembok dari batu bata dan kayu. Di dalamnya terdapat istana tempat tinggal raja dan keluarganya, serta para abdi kerajaan. Di luar istana, terdapat kediaman putra mahkota dan para pejabat tinggi kerajaan yang menjadi elit birokrasi tertinggi. Masih di dalam tembok kota, terdapat tempat tinggal para pejabat sipil yang jumlahnya mencapai ratusan. Hubungan rakyat dengan raja tidak bersifat langsung. Raja hanya menggelar pertemuan dengan petinggi kerajaan. Dalam pertemuan itulah, para pejabat menyampaikan aspirasi rakyat dan raja akan mengeluarkan titahnya setelah mendapat pertimbangan dari penasihat dan pejabat yang hadir. Kebudayaan di dalam kerajaan juga berkembang dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi yang masih bisa disaksikan hingga sekarang. Masa keruntuhan kerajaan Mataram kuno dimulai pada tahun 1080, di mana saat itu terjadi sebuah bencana alam berupa meletusnya Gunung Merapi. Akibatnya, Mataram kuno pun mulai goyah. Untuk mengantisipasi keruntuhan, MPU Sindok langsung memindahkan kekuasaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Akibat perpindahan kekuasaan serta pergantian nama ini, kerajaan Mataram kuno pun resmi tiada atau runtuh. Hal ini juga didukung dengan pergantian dinasti, di mana saat itu di Medang dipimpin oleh dinasti Isyana berkat keturunan MPU Sindok. Materi yang kedua yaitu mengenai bangunan dan prasasti Kerajaan Mataram. Prasasti Wanua Tengah 3, prasasti yang berangkat 830 Saka atau 908 Masehi ini berisi tentang keputusan Dyah Balitung yang menetapkan sebidang sawah di Wanua Tengah sebagai sima beserta riwayat sawah tersebut sejak pemerintahan Rakai Panangkaran hingga masa pemerintahan Dyah Balitung. Prasasti Wanua Tengah 3 juga mencatat hal menarik di mana terdapat perbedaan daftar raja-raja Mataram kuno yang termuat dalam prasasti ini dengan prasasti Mantiasi, meski keduanya dikeluarkan oleh Dyah Balitung secara berurutan. Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko merupakan prasasti yang terbuat dari batu andesit pada tahun 792 Masehi dan ditulis dengan huruf Pranagari. Prasasti ini mencatat keterangan penting tentang pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran.
Prasasti Kelurak. Prasasti Kelurak merupakan prasasti peninggalan Mataram kuno yang berangka 787 Masehi. Prasasti ini menceritakan situasi di mana kerajaan Mataram kuno pada masa dinasti Syailendra pernah dipimpin oleh seorang raja yang bernama Indra dan bergelar Sri Sanggra Madananjaya. Prasasti Mantiasi. Prasasti Mantiasi dibuat pada tahun 829 Saka atau 907 Masehi dengan bahan tembaga. Prasasti ini mencatat keterangan penting tentang silsilah kerajaan Mataram kuno sebelum dia Balitung. Penetapan desa Mantiasi sebagai desa perdikan atau desa bebas pajak dan pemberian hadiah kepada Mahapati yang berjasa bagi Mataram kuno. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal adalah prasasti pertama yang dikeluarkan Raja Sanjaya untuk memperingati pendirian lingga di atas bukit Stirangga. Pendirian lingga tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah berhasil membangun kembali kerajaan dan bertahta dengan aman setelah berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan berisikan tentang catatan ketaatan Mataram kuno dalam hal penghormatan kepada Dewi Tara. Prasasti ini juga menyebutkan adanya permohonan keluarga Syailendra kepada Maharaja Panangkaran agar dibuatkan sebuah bangunan suci untuk pemujaan Dewi Tara. Adapun beberapa candi peninggalan Mataram kuno yang terkenal yakni Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Pawon, dan masih banyak lagi. Selain itu, di kerajaan Mataram kuno juga berkembang seni sastra dan seni pertunjukan. Salah satu hasil seni sastra peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Kitab Ramayana Kakawin yang diduga berasal dari masa pemerintah Raja Dyah Balitung dari 899 sampai 911. Di masa pemerintahan dinasti Isyana di Jawa Timur, dihasilkan karya sastra berjudul Sang Hyang Kamahayanikan yang berisikan tentang agama Buddha Mahayana. Materi selanjutnya yaitu dinasti dan raja-raja kerajaan Mataram. Kala berpusat di Jawa Tengah, dipimpin oleh dua wangsa yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Sedangkan di Jawa Timur diperintahkan oleh dinasti Isyana. Dinasti Sanjaya. Kerajaan Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dikenal sebagai raja yang bijaksana, cakap, dan taat dalam beribadah. Selama masa kepemimpinannya, kerajaan Mataram kuno melakukan perluasan wilayah dan menjadi pusat pembelajaran agama Hindu. Pada abad ke-8 Masehi, Raja Sanjaya meninggal dunia dan digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panangkaran. Di pemerintahan putranya inilah terjadi perpecahan di kerajaan Mataram kuno, yang berakibat pecahnya kerajaan menjadi dua, yakni Mataram kuno bercorak Hindu dan Mataram kuno bercorak Buddha. Bisa dilihat dalam video, terdapat 14 raja yang memimpin dalam dinasti Sanjaya. Kemudian, pada pemerintahan Rakai Watukurah Dyah Balitung, mencapai puncak kejayaan dalam dinasti Sanjaya. Pada masa pemerintahannya, rakyat Mataram kuno hidup dalam keadaan cukup aman, bahkan ada pendapat yang menyebutkan kekuasaan Mataram kuno periode Dyah Balitung mencapai Bali. Inilah masa kejayaan pertama dari kerajaan Mataram. Kemudian ada dinasti Syailendra. Dinasti Syailendra mulai memimpin kerajaan Mataram kuno di akhir abad ke-8 Masehi. Bahkan, dinasti inilah kerajaan Mataram kuno berhasil meraih kembali masa kejayaan yang lebih besar dari pemerintahan Dyah Balitung. Selain itu, dinasti Syailendra berhasil menyatu dengan dinasti Sanjaya dengan menikahkan Pramowardhani dengan Rakai Pikatan yang berasal dari dinasti Sanjaya. Dinasti ini terdiri dari 4 raja yang menjalankan masa pemerintahan selama turun-temurun pada 752 sampai 856 Masehi. Keempat raja dinasti Syailendra ialah Sri Indrawarman, Winiswarman, Dharamindra, dan Samaratungga. Terakhir ada dinasti Isyana. Pusindok pada tahun 1929 Masehi
memindahkan ibu kota kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Diperkirakan ibu kota tersebut terletak di antara Gunung Semeru dan Gunung Wilis. Selain itu, dilakukan perubahan nama menjadi Medang dengan Pu Sindok sebagai raja pertama dari dinasti Isyana. Berakhirnya dinasti Isyana di Jawa Timur ditandai dengan meninggalnya Prabu Dandang Gendis, raja terakhir kerajaan Kediri. Penyebab runtuhnya dinasti Isyana adalah serangan dari Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. Sebelum kami menutup video ini, ada kalanya izinkan kami melontarkan beberapa pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama, di manakah prasasti Kelurak, Canggal, dan Kalasan berada? Pertanyaan kedua, siapakah raja yang menduduki pada masa kejayaan Mataram kuno? Kami akan memberi waktu dan menunggu bagi teman-teman yang ingin menjawabnya. Dan ini adalah jawaban-jawaban dari soal tersebut. Apakah jawaban teman-teman sama dengan kami atau berbeda? Teman-teman boleh komen di video ini. Sekian itu saja yang dapat kami presentasikan dari video ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back here! Freeze race!